memulai ibadah kita pada hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sampai pada saat ini. Pada saat ini Tuhan, kami ingin memulai ibadah kami. Mari Tuhan berkati dan sertai ibadah ini agar berjalan dengan lancar dari awal pertengahan hingga berakhirnya nanti. Inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan dalam nama anak Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. The sun come up, it's the new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and never lies before me, let me be singing when evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. You're great in love, You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. And on the day when my strength is failing, the end draw near and my time has come, still my soul will sing Your praise unending. 10,000 reasons and forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Jesus, I worship Your name. Lord, I worship Your holy name. 10,000 reasons and forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Jesus, I worship Your name. Lord, I worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name.
Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, yang kami puji sembah hanya dalam anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, atas bimbingan dan penyertaan serta lawatan Tuhan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Engkau berikan kami kesehatan, kekuatan, bahkan umur yang panjang. Walaupun keberadaan hidup kami sekarang di tengah-tengah segala cobaan dan godaan, bahkan sakit penyakit yang melanda negeri kami ini. Namun semuanya ini Tuhan tidak diam. Tuhan selalu mendengar seruan doa-doa orang yang percaya kepadanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Inilah keberadaan hidup muda-mudi Kristen Jemaat GKI Ampah. Tolonglah ya Bapa, Engkau jaga dan bimbing kami. Kami muda-mudi Kristen Jemaat Ampah selalu setia dan mendengar perintah-Mu. Sebagai rasa ungkap syukur kami selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Melalui ibadah SPPR, walaupun lewat ibadah live streaming. Namun semuanya ini Tuhan tidak mengurangi makna ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah seruan doa syukur kami. Kami serahkan doa kami ini hanya ke tangan penyerang-Mu Yesus Kristus. Amin. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku
untuk melakukan mukjizatmu karena salibmu. Salibmu ku hidup, karena salibmu ku benar. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku benar. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizatmu di hidupku, di hidupku. Mudah-mudi yang dikasihi dan juga diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan membaca serta merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita masuk di dalam pembacaan serta perenungan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami ucap syukur untuk setiap kebaikan, kasih kesetiaan dan penyertaan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami akan membaca serta merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami ya Tuhan, sehingga kami boleh mengerti, terlebih lagi menjadi pelaku firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan melalui hamba-Mu pada saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mudah-mudi yang dikasihi dan juga diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus. Adapun yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan pada saat ini, yaitu diambil dari Injil Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 sampai dengan ke-33. Yang saya bacakan demikian bunyinya dengan perikop, Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ombingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!"
lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Shalom, muda-mudi yang dikasihi dan juga diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap orang pastinya pernah berekspektasi. Ekspektasi ini adalah sesuatu keinginan ataupun juga harapan yang ingin dicapai, yang diupayakan supaya bisa menjadi kenyataan di masa depan. Bahkan juga pada saat kita masih kecil, kita juga pernah yang namanya berekspektasi. Saya kembali ingin mengajak kita untuk bernostalgia ekspektasi kita ketika kita masih kecil. Pada saat kita masih kecil, kita mendengar pertanyaan dari orang dewasa ataupun juga orang tua yang menanyakan, ketika sudah besar nanti mau jadi apa? Apa cita-citanya? Apakah muda-mudi masih ingat dengan jawaban yang pernah diberikan? Ya, mungkin di antara kita masih mengingatnya dan menjawab mengatakan cita-cita pada saat kecil berekspektasi ingin menjadi seorang pilot. Menjadi seorang pilot karena ketika melihat bisa mengendalikan pesawat, bisa terbang tinggi, bisa menyentuh awan, itu sangat keren sekali. Ataupun juga sebaliknya, cita-cita yang lain, ingin menjadi seorang dokter, ingin menjadi seorang perawat, dengan setelan pakaian berwarna putih, dengan suntikan, dengan obat-obatan, berharap bisa memberikan pengobatan, bisa menyembuhkan orang lain. Dan ini merupakan suatu cita-cita yang sangat mulia, sangat baik. Atau juga ada yang memiliki cita-cita berekspektasi ketika besar nanti ingin menjadi pemain musik gereja, berkeinginan bisa mengiringi orang yang bernyanyi, dan ini mendatangkan suatu kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri. Rekan-rekan muda-mudi yang dikasihi dan juga diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ekspektasi ini di masa kecil ini biasanya terinspirasi ketika melihat hal-hal yang dilakukan oleh orang dewasa. Terinspirasi ketika melihat hal-hal yang dilakukan oleh orang lain. Seperti halnya firman Tuhan yang sudah kita baca secara bersama-sama tadi, yaitu di dalam ayat ini juga ada berbicara tentang ekspektasi yang dialami oleh seorang murid yang bernama Petrus. Petrus berekspektasi pada saat itu ketika ia melihat Yesus yang berjalan di atas air. Dalam tas ini pertama-tama diceritakan tentang para murid yang mentaati perintah dari Yesus untuk terlebih dahulu naik ke perahu untuk pergi ke seberang, yang dimana dikatakan ke daerah Betsaida. Sedangkan Yesus sendiri pergi ke bukit untuk berdoa. Pertama, pada awal perjalanan para murid ini bisa kita katakan perjalanannya lancar-lancar saja, mulus-mulus saja. Tetapi pada saat dikatakan perahu sudah bermil-mil jauh dari pantai dan juga pada malam hari dalam keadaan gelap, tiba-tiba ada
badai yang menerpa perahu mereka, sehingga mengombang-ambingkan kapal mereka. Pemuda-pemudi yang dikasihi dan juga diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perjalanan perlayaran seperti ini bukanlah suatu hal yang baru bagi para murid pada saat itu. Terlebih lagi, sebagian dari mereka ini sebelum menjadi pengikut dari Kristus, mereka ini adalah nelayan. Jadi sebenarnya mereka sudah biasa dengan badai. Tetapi pada saat itu badai terjadi dikatakan tengah malam. Tentu saja bisa kita bayangkan, dalam keadaan yang gelap, adanya badai pasti menimbulkan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Dan rupanya dalam keadaan itu pula dikatakan tiba-tiba mereka terkejut karena melihat adanya sesosok yang berjalan di atas air. Secara rasional manusia, ketika kita melihat hal tersebut ataupun juga ketika kita berada dalam situasi tersebut, apalagi melihat orang yang berjalan di atas air, pada saat itu juga dikatakan sedang adanya badai karena angin sakal, tentu saja akan menimbulkan kepanikan yang semakin menjadi-jadi, semakin luar biasa. Sehingga tidak mengherankan mereka yang terkejut kemudian berteriak-teriak, menyangka bahwa apa yang mereka lihat itu adalah hantu. Ini adalah sebuah pembelajaran bagi kita tentang perjalanan kehidupan manusia, bahwa setiap orang pasti memiliki yang namanya tujuan, memiliki arah yang mau dituju. Dan untuk sampai pada tujuan tersebut pasti ada rintangan, pasti ada masalah. Untuk mencapai tujuan tersebut harus melalui berbagai macam hal, dan perjalanan yang ditempuh tidak selalu mulus, tidak selalu lancar, tidak selalu sesuai dengan keinginan ataupun juga harapan kita, bahkan juga terkadang di luar kendali kita sebagai manusia. Semakin bertambahnya usia, akan semakin kompleksnya permasalahan yang akan dihadapi seseorang. Tetapi pembelajaran yang bisa kita ambil dari sikap para murid ini ialah ketika mereka memiliki keyakinan, ketika mereka memiliki kegigihan yang ada pada saat itu, pada saat berada dalam badai, mereka tetap maju. Mereka tidak mengubah arah tujuan mereka dengan sengaja, tetapi mereka tetap bertahan. Mereka tetap berusaha bagaimana caranya supaya bisa sampai ke seberang sesuai dengan perintah daripada Tuhan itu sendiri. Kedua, dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, pertolongan daripada Tuhan itu tidak pernah terlambat, termasuk dalam keadaan genting yang terjadi pada para murid, bahwa pada saat itu dikatakan para murid dalam keadaan genting, berada dalam situasi bahaya dikarenakan badai yang mengombang-ambingkan perahu mereka. Tetapi pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Mudah-mudi yang dikasihi dan juga diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa melewati badai yang terjadi pada saat itu juga merupakan salah satu cara yang dipergunakan oleh Kristus untuk menyatakan anugerahnya, untuk menyatakan kemuliaannya, bahwa dia berdaulat atas apapun yang ada di dalam dunia ini. Dan apabila kita pernah memiliki pemikiran ketika kita berada dalam himpitan, masalah, kemudian kita berada di dalam tekanan, kita berada dalam pergumulan, kita menganggap dalam keadaan tersebut kita merasa sepi, tidak ada orang yang menolong ataupun juga membantu, kemudian kita merasa bahwa Tuhan tidak mengasihi kita, mari kita buang jauh-jauh pikiran seperti itu.
Mudah-mudi yang dikasihi dan juga diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa sesungguhnya kita terkadang bisa menyalahpahami akan rencana, maksud, dan tindakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita menganggap bahwa Tuhan tidak mengasihi kita, bahwa sesungguhnya tidaklah demikian. Tetapi apabila kita mengenal akan pribadi Yesus itu sendiri, maka kita akan dibimbing untuk memahami rencananya atas hidup kita. Dan karena itu marilah kita menjadikan ayat yang ke-27 ini sebagai mantra, sebagai pengingat bagi kita ketika kita berada dalam himpitan, ketika kita berada dalam masalah. Pada ayat yang ke-27 mengatakan, melewati perkataan Yesus, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Bahwa dalam cerita ini, dalam nas ini, hal utama yang dilakukan oleh Yesus ialah tidak meredakan badai, melainkan tindakan pertama yang dilakukan ialah berusaha untuk menenangkan para murid. Bahwa ketika Yesus berhasil menenangkan para murid, maka para murid ini bisa menguasai ketakutan mereka. Dan ketika ketakutan mereka bisa dikuasai dengan baik, maka mereka bisa melihat bahwa apa yang ada di hadapan mereka itu memang benar adalah Kristus. Mereka bisa melihat dengan baik, mereka bisa melihat dengan jernih bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan mereka. Mudah-mudi yang dikasihi dan juga diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, rasa takut, rasa bimbang, rasa khawatir ini kerap kali menjadi masalah utama dalam kehidupan manusia. Kebimbangan, kekhawatiran ini jugalah yang terkadang membuat kita sangat sulit untuk melihat, sangat sulit untuk merasakan akan pemeliharaan Tuhan. Dan yang ketiga, ketika Petrus meminta sebuah pembuktian. Pembuktian ini sesungguhnya apabila kita membaca, ini bisa dikatakan bagian dari ekspektasi dari Petrus. Karena ketika Petrus mendengar bahwa yang berseru di hadapan mereka, yang berjalan di atas air itu adalah sosok daripada Yesus, maka Petrus meminta sebuah tanda, Petrus meminta sebuah pembuktian yang apabila bahwa yang berjalan itu memang benar adalah sosok Yesus yang ia kenal, maka ia ingin menghampiri, ingin datang kepada Yesus. Dan pembuktian yang diminta, ekspektasi yang diminta oleh Petrus ialah, bisa kita baca pada ayat yang ke-28, ia meminta dengan cara yang hati-hati. Petrus meminta dengan cara hati-hati, ia meminta persetujuan dari Yesus untuk ekspektasinya. Pada ayat yang ke-28 saya bacakan demikian, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Terkadang ekspektasi ini bisa terwujud ataupun juga sebaliknya bisa bertolak belakang dengan realita. Realitanya dalam ayat ini kita melihat ketika Petrus mulai melangkahkan kakinya dengan penuh keberanian, ia bisa melangkah dengan baik. Tetapi selanjutnya pada langkah yang berikutnya, keyakinannya digoyahkan. Apa yang menggoyahkan keyakinannya? Keyakinannya digoyahkan oleh tiupan angin. Akibatnya ia pun mulai merasa mulai tenggelam. Dan Yesus menghardik si Petrus dengan mengatakan, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Bagaimana dengan kita sekalian? Mudah-mudi yang dikasihi dan juga diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita memiliki ekspektasi, marilah
kita mewujudkan itu menjadi sebuah kenyataan. Mari kita berusaha dengan keberanian menjalani setiap prosesnya dengan baik. Meskipun kita menyadari dalam proses tersebut tidaklah mudah. Tentunya ekspektasi kita, setiap orang kelak menginginkan sebuah keberhasilan, kesuksesan hidup, bahkan juga sebagai seorang anak memiliki ekspektasi bisa membahagiakan orang tuanya dengan penghasilan yang ia miliki. Tapi dalam perjalanan untuk mewujudkan itu tidaklah mudah. Seperti halnya pada saat ini. Tentunya muda-mudi sedang mengalami kendala karena sistem belajar, mengajar, ataupun juga perkuliahan yang dilakukan secara daring ataupun juga secara online. Ini merupakan tantangan baru yang dihadapi dan tidak bisa disepelekan. Apabila kita terbuai dengan kenyamanan ini, maka kita akan menjadi orang yang tertinggal. Terbuai dengan kenyamanan yang saya maksud ketika kita belajar dari rumah, kita memiliki banyak waktu untuk bersantai-santai. Kita tidak usah bangun pagi, bahkan juga mungkin ketika kita menghadap laptop ataupun juga menghadap handphone untuk belajar, terkadang mungkin kita tidak disiplin, kita tidak mandi dan sebagainya. Ketika kita larut dalam kenyamanan tersebut, itu akan membuat kita menikmati kebiasaan buruk kita. Dan ini merupakan tantangan yang dihadapi oleh muda-mudi di masa kini. Ini tidak bisa disepelekan. Karena jika kita terbuai, ya tadi kita akan menjadi semakin malas. Jika sebaliknya kita berusaha untuk tetap disiplin, kita terus berusaha untuk belajar secara mandiri, kita belajar untuk menguasai teknologi untuk pengembangan diri, maka kita tidak akan tertinggal. Teruslah menjadi muda-mudi yang berjuang dan juga produktif, maka kesempatan untuk menjadi berhasil dan sukses semakin besar. Muda-mudi yang dikasihi dan juga diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terwujud atau tidak terwujudnya apa yang menjadi impian, harapan, keinginan, ataupun juga ekspektasi kita, itu sebenarnya tergantung pada diri kita sendiri. Apakah kita memiliki keberanian? Apakah kita memiliki keyakinan? Apakah kita mau berusaha untuk mewujud nyatakannya? Karena itu pertama yang harus kita miliki ialah percaya pada diri sendiri. Percaya pada diri sendiri artinya jangan biarkan masalah, rintangan menjadi penghambat bagi kita, sehingga membuat kita menyerah ataupun juga membuat kita berkecil hati. Bahwa kita mampu untuk mewujud menyatakannya. Dan juga yang kedua, lebih penting daripada percaya pada diri sendiri ialah percaya kepada Tuhan. Teladanilah sikap seperti yang dimiliki oleh Petrus. Meskipun pada awalnya ia bimbang atas permintaannya, tapi dengan kehati-hatiannya ia meminta persetujuan daripada Tuhan atas harapannya, atas keinginannya, yaitu ingin menjumpai Yesus, ingin mendatangi Yesus dengan cara berjalan di atas air. Bahwa permintaan, bahwa tindakan dari Petrus ini berdasarkan sikap yang disesuaikan atas kehendak dan juga panggilan daripada Yesus. Karena ketika Yesus memanggilnya dengan mengatakan, "Datanglah," maka Petrus pun dengan keberaniannya datang dan melangkah di atas air. Mudah-mudi yang dikasihi dan juga diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mengenal akan
pribadi daripada Yesus itu sendiri. Ingatlah akan perkataannya yang mengatakan demikian. Tenanglah dan aku ini, jangan takut. Jadikanlah itu sebagai sebuah mantra bagi kita di dalam menjalani kehidupan dalam dunia ini, bahwa tidak ada satu apapun yang tidak bisa kita lewati, yang tidak bisa kita lalui apabila kita bersama dengan Tuhan. Tuhan senantiasa menjaga, senantiasa menolong, dan juga menyatakan perlindungannya kepada kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang hari ini, di mana kami boleh melaksanakan ibadah di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberikan hikmat buat kami, agar dapat memahami dan mengerti akan firman-Mu, dan menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Pada hari ini, kami berdoa memohon berkat-Mu bagi saudara-saudari kami, teman-teman, dan sahabat kami yang dalam minggu-minggu ini boleh Tuhan tambahkan berkat bagi mereka yang berulang tahun kelahiran. Kami mohon kepadamu agar hari-hari yang akan datang bagi saudara-saudari kami ini sungguh penuh dengan harapan, kegembiraan, keberhasilan, dan berprestasi, dan memperoleh kepenuhan harapan dari apa yang selama ini mereka dambakan. Begitu juga untuk saudara-saudari kami yang sedang sakit dan berduka. Kau pulihkan mereka ya Tuhan, karena kami tahu Kau adalah tabib dari segala tabib, dokter dari segala dokter. Karena kami pun tahu bahwa tidak ada berkat yang lebih baik selain penyertaan-Mu dalam hal kesehatan, kebahagiaan. Tuhan, begitu juga dengan kami anak-anak, remaja pemuda-Mu, baik kami yang masih bersekolah, kuliah, bekerja, atau masih dalam mencari pekerjaan. Tolong Engkau sertai kami, pergaulan kami, pendidikan, atau apapun itu Tuhan. Biarlah Kau tutup bungkus kami dengan roh firman-Mu. Jadikanlah kami pemuda-pemudi yang percaya akan kasih karunia-Mu dan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua kami yang telah membesarkan, mendidik, dan merawat kami dengan penuh kasih sayang. Kiranya Tuhan memberkati kedua orang tua kami dalam hal kesehatan. Jauhkan mereka dari segala macam penyakit, dan sertai juga mereka dalam melakukan segala aktivitas dan pekerjaan mereka sehari-hari. Agar apa yang mereka lakukan dapat menjadi berkat bagi kami. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk pemerintah di negeri ini. Kami mohon Tuhan, tolong setiap pekerjaan mulai dari pemerintah pusat tertinggi hingga tingkat terendah, supaya semakin maju untuk menunjukkan pelayanan yang baik kepada kami. Khususnya untuk perdamaian di negeri kami ini Tuhan, biarlah tetap terjaga dan tetap tenang bagi oknum-oknum yang sengaja ingin memecah belahkan persatuan. Bersama kami jauhkan di dalam nama Yesus yang berkuasa atas segalanya. Hanya ini doa dan permohonan kami Tuhan. Doa ini jauh dari kata sempurna, dan yang akan kami sempurnakan dengan doa yang selalu Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka pujimu setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu mengalir dalamku. Ku menari dan bersuka pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebelum mengakhiri ibadah ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena ibadah kami pada saat ini dapat berjalan dengan lancar. Mari Tuhan sertai dan berkati kami yang telah beribadah maupun yang belum sempat beribadah pada saat ini. Berkati dan sertai setiap usaha pendidikan dan pekerjaan kami masing-masing. Tuhan Bapa di sorga, inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan dalam nama anak Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.